lagi viral kok nggak dibahas ya nggak? Selamat datang di Malawah Channel dalam program 3M. Rumba, 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 rumba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang begitu luar biasa. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sudah tidak asing lagi seorang pendeta kontroversial yang selalu mempertontonkan murtadin kelas dunia. Dunia goib, betul ya, Yusuf Manubulu. Dia viral ini bukan karena pelayanannya dan juga bukan karena kepintarannya dalam teologi, tetapi karena Ada orang yang pelayanan tapi tetap penuh kebencian. Ada orang yang pelayanan tapi kerjaannya nyerang orang. Ada yang pelayanan tapi roh di dalamnya, roh perpecahan, roh adu domba, roh kesombongan, merasa diri angkuh yang paling hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada roh Lucifer di dalam diri saudara. nah, betul tidak? Betul. Pernah saya juga bahas waktu itu sedang viral juga tentang dia mengatakan bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham ini seorang penzina ya, nauzubillah min zalik. Namun masih saja diikuti. Terus sekarang tentang Tuhan yang mencabut nyawa setan. Setan yang mencabut nyawa Tuhan. Kacau memang ya. Memang tidak ada titik terangnya buat mereka ini. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tapi di sini kita akan membahas beberapa pendapat yang mungkin bisa menjadi referensi dari beberapa orang mengenai siapa yang mencabut nyawanya Yesus. Pokoknya ini beda dari yang lain dah ya. Asik. Sebelum lanjut, silahkan ikhwafillah yang baru menemukan channel ini atau baru lihat nih channel ini nih, langsung aja tampol tombol subscribe-nya, dan kalau suka videonya silahkan tampol juga like-nya, dan kalau bermanfaat silahkan share di media sosial ikhwafillah semua supaya menjadi amal jariah karena membagikan kebaikan untuk kita semua sebagai bekal nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo kita langsung gaskeun ke videonya ya. Ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Asik. Jos banget lah pertanyaannya. Mau dijawab salah, mau nggak dijawab takut terlihat tidak ada isi kepalanya. Jadi katanya kematian itu produk setan. Ini mah kudu diangon heula ya sama mantan domba ya. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini? Yakin yang seperti ini disebut pendeta atau pastor malu atuh iya sama mantan domba. Iya kutil, di dalam Ulangan 32 ayat 39 di situ sangat tertulis jelas, lihatlah sekarang bahwa aku, yaitu Allah, akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku, la ilaha illallah, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Tah sia dek ngomong naon deui. Setan kene. Terus di dalam 1 Samuel 2 ayat 6 di situ dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Nu kieu setan oge. Terus dia ngomong gini. Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Entah ya, Tuhan itu tidak pernah mematikan manusia. Tuhan tidak pernah mematikan manusia. Coeg, pernah baca nggak
Kejadian 38 ayat 7 dan 10. Itu ada kata Tuhan Ini ayatnya jelas banget. Ini Bible yang catat kok, bukan saya yang ngomong. Ya enggak. Terus ada dalam Keluaran 12 ayat 29 dan juga Keluaran 13 ayat 15. Di situ dikatakan tengah malam Tuhan anak-anak sulung di tanah Mesir. Wah, edan. Tidak pernah mematikan. Terus Tuhan ngaku lagi nih ya di dalam Bilangan 3 ayat 13. Di situ dikatakan sebab akulah yang punya semua anak sulung pada waktu aku semua anak sulung di tanah Mesir. Kira-kira setan lain. Aduh, dan masih banyak lagi ya ayat-ayat di mana Tuhan ini senang banget untuk, bahkan tangan kanannya Daud lah ya, namanya Uzza. Pada saat itu dia teledor, kepeleset lagi megang tabut perjanjian. Terus Tuhan murka, lalu Tuhan membunuh dia dekat tabut perjanjian itu. Sama Tuhan. Astagfirullahaladzim. Cian ya, kita dengerin lagi ya. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, yang mencabut nyawa itu. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Astagfirullahaladzim, nyambung ya, ente gitu ya. Ini udah jelas banget gitu ya. Bahkan Yesus sendiri ngomong di dalam Lukas 12 ayat 5. Di situ ayatnya tertulis begini. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yaitu Allah, yang setelah ya, di sini jelas ya, setelah mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia atau takutilah Allah. Jadi setan, takutilah setan, begitu. Malu-maluin umat Kristen Anda ini, Yusuf. Betul. Sekarang gini loh, setan mencabut nyawa Yesus. Wah, ini gelo sih, ini fix ini ya, kapatil otakna. Mengapa? Karena aneh gitu loh ya. Pemikiran Pastor Yusuf Manukbulu dan juga para domba-dombanya nih setuju akan hal ini. Malah saya kepikiran ketika Yesus dicobai oleh iblis. Terus Yesus dicobai di padang gurun. Dibilangnya apa? Nyahlah iblis. Iblisnya enyah. Dan sekarang tiba-tiba mencabut nyawa Yesus. Jadi buat teman-teman yang Kristen harap dimaklum dan harap diampuni saja ya. Dikarenakan isi otaknya dan pemikirannya kan hanya cuan, persembahan, perpuluhan terus jalan tanpa mikirin perasaan kalian. Dan sekarang kita akan lihat pendapat yang lain dari seorang pendeta cenahnya, pendeta sekolah minggu anak-anak, yaitu Mbak Louis ya. Kita dengarkan bersama-sama. Sebenarnya kalau dibilang manusia yang Yesus, saya masih pikir-pikir ya. Karena itu salah. Pertama, Yesus harusnya sudah mati sejak sebelum Dia disalibkan. Geus beda deui jawabannya. Ampun. Kedua, Yesuslah yang menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Ingat ya, Dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Geus beda deui jawabannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya. Kalau dalam ayatnya yaitu Matius 27 ayat 50, lalu Markus 15 ayat 37 dan Lukas 23 ayat 46 seperti yang dia utarakan tentang ia menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, menyerahkannya kepada siapa, Bos? Apakah kepada setan atau kepada Tuhan? Tapi kan Yesus Tuhan. Cenahnya. Kira-kira nih ya, ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa lalu keringatnya bercucuran seperti darah, apakah doa Yesus ini tidak dijawab oleh Allah? Nah loh, Yesus berdoa, Bos, untuk diselamatkan. Ya, bahkan di dalam Bible sendiri itu dituliskan ya, di dalam Ibrani 5 ayat 7. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sehari-hari ya. Pada masa Yesus hidup di dunia ini, ia berdoa dan memohon dengan teriakan dan tangis kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Nah loh ya. Dan karena ia tunduk kepada Allah
dengan penuh hormat, maka ia didengarkan. Lalu dalam versi LAI-nya seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonannya dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yaitu Allah, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah ya, Yesus berdoa dengan ratap dan tangis, dengan teriakan juga, dan ia tunduk kepada Allah, dan ia didengarkan doanya dan diselamatkan dari kematian. Liar-liar sugan siatanya. Dan kita akan dengarkan lagi statement terakhir dari Mbak Wis ini ya. Jadi kamu salah paham jika kamu bilang bahwa Yesus dibunuh oleh manusia. Dia tidak, tetapi ia menyerahkan nyawanya untuk. So, baca baik-baik. God be with you. Kecida ya, neki patut pabelit ya. Yesus menyerahkan nyawanya untuk jadi sia-sialah firman Allah, dan juga Yesus yang mengatakan jangan membunuh. Ini fix penyelewengan ayat. Kita akan lanjut ke pendeta yang tegas, jujur, dan berani. Si KPK. Jawabannya siapa yang mencabut nyawa Yesus? Yesus sendiri. Itu jawabannya sebetulnya ya. Jangan pakai jawaban mengambang. Yesus menyerahkan nyawanya. Ya itu nyerempet-nyerempet ya. Memang Alkitab bilang seperti itu, tapi si penanya ndak paham ya. Iya nggak paham karena memang nggak tahu gitu ya, wajar. Tapi ini loh jawabannya beda deh. Yang mencabut nyawa Yesus, Yesus sendiri. Aduh, ini mah fix ya, harus masuk ke KPK ya, Komisi Pendeta Konslet. Kalau dari pendapat para pendeta ini, ya memang ini susah banget untuk masuk akal sehat, akal waras, dan akal yang simple logic gitu loh. Karena kan patokan ayat intinya ini sudah jelas. Hukum yang ke-6 diterapkan dari zaman dulu sampai zaman Yesus lah istilahnya seperti itu. Ada kalimat jangan membunuh. Mau itu bunuh diri, mau itu menyerahkan nyawanya, atau bahasa Sundanya mah orai nyamperkeun panenggel ya, atau ular nyamperin pemukul, mati dong ya. Artinya kan mati konyol gitu. Mau itu Yesus yang mencabut nyawanya sendiri, tetap saja ini jatuhnya melanggar firman Tuhan yang jelas-jelas sangat tidak disukai Tuhan dan akan dicampakkan ke dalam neraka. Kalau setan mah kan udah jelas ya di neraka ya, iblis dan setan ini tempatnya di neraka gitu. Apakah Yesus juga masuk neraka karena sudah melanggar ke-10 firman Tuhan? Ya kan? Karena Yesus sudah mencabut nyawanya sendiri, atau Yesus sudah memberikan nyawanya untuk dicabut sama orang lain, terus diserahkan sama siapa nyawanya? Sama setan apa sama Tuhan? Bingung kan? Ya paling jawaban mereka, kamu tidak mengerti tentang penebusan dosa, kamu tidak paham tentang Bible, kamu tidak mengerti tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus itu disalib mati untuk menebus dosa kita, dan lain-lain lah ya. Banyak jawaban dari mereka untuk mengelesnya. Masa Yesus dijadikan tumbal untuk menebus dosa kalian? Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Betul. Goblok. Dan sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari ahli sejarah atau historical Bible, atau orang yang meneliti tentang siapa yang mencabut nyawa Yesus menurut para peneliti dan profesor dan para sarjana lah di sana ya. Kita akan dengarkanlah ya. Much research of the historical Jesus has focused on this question of who was responsible for Jesus' death. There's been a tendency throughout the centuries to blame the Jews. This, of course, has had tragic results, provoking anti-Semitism and often resulting in persecution and violence against Jews. Recent scholarship has therefore tended to shift the blame all the way over to the Romans. It's argued by some that placing the blame on the Jews arose in the context of the church's increasing competition with the synagogue. In fact, the Romans were the primary instigators of Jesus' death. Most scholars today, however, recognize that both the Jewish and Roman authorities must have played some role in Jesus' death. Lihat ya, sangat-sangat jelas. Bangsa Roma atau Hansip Romawi dan juga orang-orang Yahudi pada saat itu, keduanya lah
yang telah mencabut nyawa Yesus. Sebentar, iya juga sih ya, masuk akal gitu ya. Hansip Romawi dan juga Hansip Yahudi sama-sama mengklaim mereka mencabut nyawa Yesus. Tapi apakah ini jawaban finalnya? Tentu tidak, saudara. Yang benar dan tidak ada keraguan untuk jawaban ini tentunya ada di dalam Al-Quran. Kok bisa? Ya bisalah. Coba lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Allah menyelamatkan Nabi Isa Al-Masih atau Nabi Yesus Kristus alaihissalam dari perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir pada saat itu. Dikarenakan orang-orang Yahudi pada saat itu sudah membunuh para nabi dan rasul yang sudah Allah utus kepada mereka karena mereka ini adalah bangsa yang bebal. Ini keren banget sih ya jawabannya. Kalau masalah siapa yang diserupakan itu nggak penting, bos. Loh, kenapa nggak penting? Ya iyalah nggak penting karena Yesus sudah banyak diserupakan di sini juga. Banyak nih, tinggal pilih kayak barbershop. Mohon maaf nih, ini bukan untuk menghina atau untuk merendahkan Yesus, tapi ini perbuatan siapa gitu yang menggambar wajah Yesus sebanyak ini gitu loh. Yang terpenting di sini adalah bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus agar tidak dibunuh dan tidak disalib. Dan benar saja, menurut profesor tadi, orang Romawi dan juga orang Yahudi ini, mereka berselisih pendapat. Nah, sesuai nggak dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 dan 158. Di sini sangat jelas ya kalimatnya. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Wow, Allah mengangkat Nabi Isa Al-Masih alaihissalam atau Nabi Yesus Kristus alaihissalam ini diangkat dan dijauhkan dari fitnahan dan juga percobaan atau penyaliban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi ya. Sesuai nggak dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran? Eta jawaban final namanya. Hanya di dalam Al-Quran yang masuk akal, logis, dan menyenangkan hati. Greget. Itulah ya jawaban dari Islam yang langsung dari Allah melalui Al-Quran. Ada yang merasakan iman dan ketakwaannya bertambah? Nah, itu sama berarti ya. Itu artinya cintamu kepada Allah, cintamu kepada Islam, dan cintamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin diuji. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah juga banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fabi ayyala birabbikum atukaziban.